Di sini, jatuhkan dia. Seorang menantu yang tidak berharga. Ayo, kawan-kawan. Aku tidak pernah menyangka keturunan klan Ji akan berakhir seperti ini. Ya, hari ini aku akan mewariskan semua yang kupelajari kepadamu. Kuharap kau bisa menyembuhkan dunia dan menolong dirimu sendiri serta orang lain. Aku bersujud berterima kasih pada leluhur. Jiang Yichen, kau curi harta keluargaku, hancurkan seluruh keluargaku. Penghinaan hari ini. Rasa malu merenggut istriku. Aku, Jiran, tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Jika aku tidak membalas kesalahan ini, aku tidak pantas menjadi laki-laki. Hei, kau baik-baik saja. Wajahmu ungu, dan tanganmu ada bercak hitam. Bukankah itu gejala Voodoo Xiangxi? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan pada adikku? Jika terjadi apa-apa padanya, akan kubuat hidupmu jadi neraka, dan kau tak akan bisa mati. Shuang, bagaimana perasaanmu? Kak, aku tiba-tiba merasa dadaku tidak sesak lagi, dan tanganku tidak bengkak atau memar. Jarum yang pemuda ini gunakan lebih ampuh dari semua minuman herbal yang kuminum selama ini. Benarkah? Kau yakin? Ayo, bangun dulu. Lihat, aku bisa bicara banyak dalam satu napas sekarang, dan aku tidak batuk. Bagaimana menurutmu? Jelas dia diracun. Racun ini berasal dari teknik rahasia Xiangxi. Penyembuhannya membutuhkan akupunktur dengan jarum perak dan ramuan herbal agar sembuh. Bagaimana mungkin? Dia belum sembuh selama 3 tahun, kau datang begitu saja dan mengaku aku meracuninya? Siapa yang mengirimmu? Percayalah, aku akan membunuhmu. Lihat saja kulitnya, sudah jelas. Dokter abal-abal prank yang kau sewa hanya tahu memberi suplemen. Mana bisa dibandingkan dengan ilmu medis keluarga Ji? Berdampingan? Aku menyewa direktur rumah sakit Hangzhou pertama. Kakak, kalau dia ingin menyakitiku, kenapa dia menyelamatkanku? Dan apa kau tidak ingin aku sembuh? Anak muda, oh, maaf, tabib sakti, sebutkan harganya, jadilah dokter pribadi keluarga kami. 500.000 sebulan. Bagaimana kalau 500.000? Aku transfer dulu uangnya. Sebutkan harganya. Setuju. Ayah, ada harapan untuk penyakitmu. Hei, kau putra Ji Dongyang, kan? Ini aku. Ayahmu tahu biaya operasinya 500.000, dan saat kami lengah, dia mencabut sendiri selang pernapasannya. Apa? Saat kami menemukannya, sudah terlambat. Aku sangat tidak berguna. Ayah, tidakkah kau bisa menunggu 1 hari lagi? Hanya 1 hari? Aku telah menerima warisan leluhur tabib sakti. Aku telah menghidupkan kembali ilmu medis keluarga yang runtuh. Dengan keterampilan medisku, aku mendapat pekerjaan bagus. Kenapa kau harus begitu putus asa? Kenapa? Kenapa? Kakak, turut berduka, pemakaman ayahmu akan aku bantu atur. Tenangkan dirimu dulu. Sobat, kau harus melihat ke depan. Kalau butuh apapun, bilang saja. Pasti aku bantu. Jiang Yichen, akan kubuat kau bayar dengan darah. Kamu dari mana saja? Semua keluarga besar akan datang malam ini. Cepat siapkan hadiah yang mewah untuk ulang tahun ibuku. Jangan mempermalukan keluarga Fei. Kakak ipar, kamu datang saja sudah cukup. Tidak perlu membawa hadiah, kita semua keluarga. Tidak perlu formalitas. Dasar pengkhianat tidak tahu terima kasih. Kalian berdua tidak berselingkuh, kan? Kak, aku tidak berani. Dia sudah numpang di keluarga kita selama bertahun-tahun. Menyuruh dia membeli hadiah tidak berlebihan, kan? Sepertinya aku jarang memukulmu akhir-akhir ini. Kulitmu gatal ya? Hentikan. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan libatkan Xiaomo. Kasihan padanya, kalau kasihan, siapkan hadiah mewah. Kalau tidak, setelah malam ini,
kamu dan Fei Xiaomo bisa berkemas dan pergi. Jangan khawatir. Aku akan kembali. Dan aku akan menyiapkan hadiah mewah untuk keluarga Fei. Tuan Muda Jiang mempersembahkan tas Gucci, akar ginseng berusia seabad. Nona Lu mempersembahkan sekotak emas batangan. Tuan Fei Senior mempersembahkan teko antik. Tuan Fei kedua mempersembahkan gelang giok bening. Nona Fei mempersembahkan cangkir teh antik. Menantu keluarga Fei, Jiran, mempersembahkan barang palsu, tas Gucci tiruan dari lapak pinggir jalan. Sudah kubilang, seorang menantu yang tinggal di rumah mertua hanya menghasilkan 3.000 sebulan tidak berguna. Mana mungkin dia bisa membeli Gucci asli? Kalau bukan karena tidak ingin mengecewakan Xiaomo, pesta ulang tahun keluarga Fei ini, aku tidak akan repot-repot datang. Meskipun itu palsu, hadiah yang dia berikan persis sama dengan model yang diberikan Tuan Muda Jiang, tidak tahu malu. Keluarga Fei yang terhormat tidak akan pernah menerima barang kelas rendah seperti itu. Berani sekali, kamu bicara seperti itu tentang iparku? Mungkin iparku menabung dan membelinya sendiri. Siapa kamu? Kamu tidak berhak bicara di sini. Sama seperti pecundang ini, kalian berdua beban bagi keluarga Fei. Tepat sekali, anak durhaka. Ingat, nama belakangmu adalah Fei, bukan Ji. Cukup. Siapa bilang hadiahku palsu? Struk, faktur, rekaman CCTV mal, dan pendampingku semua bisa menjadi saksi. Oh tidak, hadiah palsuku mau ketahuan, ya, tapi pecundang ini mungkin juga tidak mampu beli yang asli. Kamu tahu berapa harga tas ini? Dan kamu bilang kamu mampu? Siapa pendampingmu? Mungkin ayahmu yang sudah mati? Kata Sarta. Aku pendampingnya. Yang muda ini datang terlambat, mohon maaf. Semoga tante panjang umur dan sehat, semoga usiamu bertambah dan berkah bertambah. Tuan Muda Jiang, Jiran adalah dokter pribadi keluarga Cui, hadiahnya aku pilihkan bersamanya, dan Gucci ini hanya ada 2 di seluruh negeri, 1 didapat oleh nenekku, satunya lagi diambil oleh Jiran sore ini. Tuan Muda Jiang, aku ingin tahu, Gucci milikmu ini, dari mana asalnya? Tentu saja aku beli di konter. Benar, benar, mal itu yang menjual barang palsu padaku. Aku juga di mal, memeriksa etalase. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Anak mantu yang tinggal di keluarga Fei membeli tas ini. Kamu bilang kamu juga ke mal? Kalau begitu, ceritakan, mal yang mana? Lantai berapa? Berapa harganya? Aku pergi ke Wanlu City Barat, bukan, lantai 3 toko Dongmen. Ah, bukan, lantai 2. Soal berapa harganya, aku menghabiskan jutaan setiap hari. Siapa yang ingat jumlah sekecil itu? Berani kamu menantu, kasar pada tamu, mengganggu pesta ulang tahunku. Hukuman apa yang pantas? Bu, apa yang diberikan kakak ipar itu yang asli, yang Jiang Yichen berikan itu palsu? Kamu, bagaimana bisa kamu tidak tahu benar salah? Hadiah Tuan Muda Jiang, nilainya tak terukur. Tapi Xiaomo, kamu tidak punya tata krama. Di acara seperti ini, kamu pikir bisa ikut campur dan memotong pembicaraan. Itu tidak benar. Meskipun Jiran menantu rendahan, dia jujur dan lurus, tidak seperti beberapa orang yang tidak jujur. Jadi gimana? Dia menantu yang tidak berguna, dia bahkan tidak tahu etika dasar. Hari ini, di pesta ulang tahun ibuku, acara besar, ayahnya saja tidak datang untuk merayakan. Ayahku meninggal 7 hari yang lalu. Kakak ipar, bagaimana bisa? Hal sebesar ini, kenapa tidak bilang padaku? Dia lebih baik mati saja. Untuk apa hidup? Iya, dan pesta ulang tahun hari ini tepat bertepatan dengan hari ke-7 kematian ayahnya. Sial sekali. Jiran, lihat itu, keluar dari sini, beri jalan supaya aku bisa bersenang-senang dengan Xiaoxi setiap malam. Jiang Yichen. Lupakan saja. Kena sifilis, seorang pria yang umurnya tidak panjang. Apa yang perlu dipedulikan? Sangat kotor. Baiklah, Jiran, tunggu saja. Dan kau menertawakannya? Hanya bertahan semenit. Bukankah itu memalukan? Kamu? Kau gay, dan seorang bottom. Bukankah semua orang tahu? Kamu. Apakah wasirmu tidak sakit? Sampah ini luar biasa. Bagaimana dia tahu? Apa-apaan ini? Ibu, ada apa? Ibu, bangun, Ibu. Telepon 112.
Kak Ran, bukankah kau tahu kedokteran? Aku mohon, selamatkan ibuku. Xiao Mo, apa gunanya memohon padanya? Dia tidak lebih dari seorang pengemis. Apa yang dia tahu? Tepat sekali. Tunggu dokter saja. Dia tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Kakak ipar, aku mohon, selamatkan ibu kami. Aku tahu kau dokter hebat. Aku mohon, demi Momo, tolong selamatkan ibuku. Hari ini, demi Xiaomo, semuanya, minggir. Jika kau tidak ingin dia mati, baringkan dia, tingkatkan aliran balik vena, kau pikir kau siapa? Jika terjadi kesalahan, kau tidak akan mampu menanggungnya dengan 10 nyawa. Hanya tersisa 8 menit. Dia akan segera bertemu Raja Iblis. Pak Jiang, kamu lulus dari Akademi Kedokteran Ibu Kota Kekaisaran, tolong selamatkan ibuku. Ijazahku dibeli. Aku bahkan tidak tahu pertolongan pertama dasar. Ginseng adalah tonik kuat, seharusnya tidak apa-apa. Kalau dia mati, jangan salahkan aku. Bawakan aku ginsengnya. Tolong, selamatkan aku. Ibu, Dari tangan penjaga hitam dan putih, aku berhasil kembali. Kenapa mulutku terasa aneh? Ini akar salvia berusia 100 tahun. Tak ternilai. Tentu saja memiliki efek darurat. Jika aku tidak menyelamatkanmu dengan 3 jarum, kamu sudah minum sup mengpo sekarang. Dokter Top Kota Hang. Dr. Zhou telah tiba. Rumah Sakit Barat Kota Hang, Wakil Dekan Ye telah tiba. Pasien sudah keluar dari bahaya. Boleh saya bertanya, master mana yang melakukan akupunktur? Master apa? Ibuku jelas. Dan menelan akar salvia berusia 100 tahun ini, dan itulah kenapa dia sadar. Akhirnya, seseorang yang tahu. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan beberapa jarummu itu lebih kuat dari akar salvia berusia 100 tahun? Tepat, Dr. Zhou. Bagaimana bisa kamu juga tertipu? Jelas, dot salvia itu menyelamatkannya. Sedangkan akupunktur hanyalah trik. Itu menggelikan jika Nyonya Fei diselamatkan olehnya. Maka aku lebih baik menyerahkan posisi wakil dekan dan biarkan dia yang memiliki. Itu tidak benar. Jika bukan karena suntikan darurat itu, Ibu Fei tidak akan sadar sampai sekarang. Dan Danshen ini palsu. Apa? Bagaimana mungkin? Wakil dekan Ye juga melihat bahwa ginseng ini palsu kan? Iya. Jadi, Dr. Zhou, ya, dan Anda mengaku sebagai dokter terbaik di kota? Saya rasa Anda dokter gadungan, Anda hanya mengada-ada. Ginseng palsu memiliki warna lebih gelap, lurus dan kaku, keras dan sulit dipatahkan. Baunya agak busuk, rasanya hambar, dan sedikit lengket dan licin. Ginseng ini jelas palsu yang dijual di pasaran. Harganya cuma 30.000 yuan. Ibu Fei, apakah Anda merasakan rasa aneh di mulut? Wah, Jiang Yichen, kamu tidak hanya memberi tas palsu pada ibuku, tapi juga ginseng palsu. Bagaimana ini bisa palsu? Saya membelinya di rumah sakit West City, uangnya dibayarkan langsung ke rekening wakil dekan Ye. 20 Nino. Jika tidak ada yang percaya saya, kita bisa menggunakan lembaga profesional untuk memverifikasinya. Biaya verifikasi saya yang tanggung. Jika palsu, saya akan berhenti dari dunia kedokteran selamanya. Tidak. Ginseng ini palsu. Nah, Yesin, beraninya kamu menipuku? Rumah sakit West City-mu sepertinya kamu ingin ditutup. Tuan Jiang, maaf, Tuan Jiang. Itu ibuku yang sakit parah. Saya sendiri bahkan jika saya tidak makan atau minum selama sebulan, menjual mobil dan rumah saya tidak akan cukup. Jadi saya melakukan kesalahan. Tuan Jiang, maafkan saya. Nyawa ibumu berharga, dan ibuku tidak. Jika terjadi apa-apa pada ibuku, saya tidak akan melepaskanmu. Jika saya ingat dengan benar, seseorang baru saja mengatakan bahwa jika saya, Jiran, menyelamatkan Ibu Fei, maka posisi wakil dekan akan menjadi milik saya. Saya pikir orang itu tidak hanya menggertak. Pria muda ini baru saja menggunakan 7 jarum langit dan bumi milik Sun Simiao yang sudah lama hilang. Benar. Guru saya Zhou Yi. Saya ingin menjadi murid Anda dan belajar 7 jarum langit dan bumi, menguasai seni penyembuhan, dan menyelamatkan rakyat. Kamu mau menjadikan mantu tak berguna ini sebagai gurumu? Kamu gila. Apa yang kamu tahu?
7 jarum langit dan bumi diciptakan oleh dokter besar dinasti Tang, Sun Simiao. Sun Simiao tidak memiliki keturunan, hanya satu murid bernama Marga Ji. Tuan, apakah Anda keturunan keluarga Ji itu? Tuan Zhu, silakan berdiri. Saya tidak menyembunyikan ilmu. Dan saya tidak punya aturan melarang mengajarkan keahlian keluarga pada orang luar. Jika kamu bertanya, saya akan mengajari. Tapi, saya tidak bisa secara resmi menerimamu sebagai murid. Saya khawatir kemampuan medis saya belum cukup baik, dan akan mempermalukan leluhur. Jadi kamu hanya akan menjadi setengah murid. Tuan Ji, Anda terlalu rendah hati, hanya untuk menyaksikan keajaiban. 7 jarum langit dan bumi. Saya tidak akan menyesal seumur hidup. Jo tua, kamu sudah gila. Kamu berlutut padanya sebagai guru? Dr. Zhou, apakah kamu salah? Dia tidak lebih dari seekor anjing yang melayani teh dan air di keluarga Fei. Mana mungkin dia tahu obat? Ahli akupunktur. Saya bisa menjaminnya. Kakak Ji menusuk beberapa jarum, dan adik perempuan saya, yang sudah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun, sekarang bisa bergerak bebas. Apa? Cui Suangsanmu sembuh hanya dengan beberapa jarum. Mungkin hanya pemulihan sementara. Apa katamu, Nyonya Fei? Apakah ini cara Anda mendidik anak? Memperlakukan suami dengan buruk, membiarkan anak perempuan selingkuh, dan bahkan tidak membalas budi penyelamatan jiwa, membingungkan benar dan salah, dan mengeluarkan kata-kata kotor. Kamu yang kasar. Cui Suangsanmu hampir tidak bernapas, lemah seperti pohon willow. Bahkan wakil direktur Ye berkata dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Peti mati, dan karangan bunga sudah siap. Apa yang saya katakan salah? Diam. Anak kurang ajar. Lei putriku kurang ajar. Tolong maafkan dia. Cui Lei, anak ini, apa dia sehebat yang kamu katakan? Keduanya sudah pulih sepenuhnya. Ya, Ming Jie, benar sekali, kamu bisa datang ke tempatku dan melihat sendiri. Dokter ajaib, aku akan bayar 60 juta dolar. Selamatkan anakku. Jiran kamu hebat, nak. Kamu bayar orang-orang ini berapa untuk pura-pura begini bersamamu? Presiden Lu, Anda salah sangka. Bahkan aku tidak bisa menyembuhkan penyakit itu, apalagi dia. Wakil dekan Ye akhir-akhir ini apakah Anda pusing dan melihat bintang, jantung berdebar, nyeri dada, itu spondilosis serviks simpatis, kan? Kamu, bagaimana kamu tahu, Pak Ye? Percayalah padaku, 7 jarum Qian Kun, itu pasti akan menyembuhkanmu seketika. Baiklah, kalau berhasil, aku tidak akan menarik ucapan. Dekan macam apa aku sama sekali tidak tertarik. Aku hanya menunjukkan kepada muridku teknik akupunktur. Pak Ye, bagaimana perasaanmu? Ada yang lebih baik? Nah, aku mengaku kalah. Aku bisa menunjukmu sebagai Direktur Departemen Penyakit Kompleks Rumah Sakit kami, dengan biaya konsultasi $60.000. Bagaimana menurutmu? Lihat saja nanti. Ufa FT, jadi apa kalau dia tahu sedikit obat? Uang sebanyak itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang Tuan Jiang kalah dalam permainan kartu. Tepat apa yang kamu sombongkan? Berhenti pura-pura kaya di sini. Dokter Ji, bisakah Anda ikut dengan saya? Untuk memeriksa kondisi anak saya dan lihat apakah dia bisa disembuhkan. Baik, saya ambil kasus ini. Aku nggak mau ke dokter. Aku nggak mau dipasang infus. Aku nggak mau kemoterapi. Jadi ini ganas, glioblastoma tingkat tinggi. Aku nggak memberitahumu tentang diagnosisnya. Kamu tahu hanya dengan sekali lihat, hebat sekali. Orang bijak punya caranya sendiri. Nak, kamu mau jadi Teletubby? Teletabi? Kakak, aku mau jadi teletabi. Oke. Kalau begitu, kakak akan mengubahmu jadi Teletubby. Jangan bergerak. Bagaimana perasaanmu? Wow, keren banget. Meskipun aku goyangin, nggak lepas. Kepalaku nggak sakit lagi. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Begitu ya? Presiden Lu, kalau Anda tidak percaya padaku, seorang dokter berpengalaman, bilang saja, kenapa harus melibatkan anak muda hijau untuk mempermalukanku? Kamu mau mengajariku? Dia dokter pribadi yang kupinjam dari keluarga Cui. Bahkan dokter ajaib top Hangzhou pernah berguru padanya. Baik, Presiden Lu. Hari ini aku mau terus terang. Kalau 7 jarum ini bisa menyembuhkan penyakit Minglin, maka aku akan mundur sebagai direktur sekarang juga. Kenapa kamu seperti Yeshin? Selalu mengancam mundur. Bawa dia untuk CT scan otak. Kalau benar-benar berhasil, kamu harus minta maaf padaku. Kamu. Bagaimana mungkin yang di otak Lu Minglin, yang paling ganas, glioblastoma multiforme, menghilang hanya setelah 7 jarum? Obat apa yang ada di jarum itu? Hanya jarum perak biasa. Bagaimana bisa memiliki efek seperti itu? Anak saya sembuh.
Apa kau tidak senang? Tidak, saya tidak berani. Luar biasa. Selamat. Kalau begitu saya pamit. Presiden Lu, kondisi Minglin sekarang pada dasarnya stabil. Ini resep obat. Minumlah selama 7 hari berturut-turut. Pada hari ke-8, saya akan datang memeriksa. Anda dokter ajaib. Oh, Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Kau harus izinkan aku membalas budi. Presiden Lu, tugas seorang dokter adalah menyelamatkan nyawa. Saya tidak melakukannya demi bayaran. Anda menyelamatkan muka saya di jamuan keluarga Fei. Saya seharusnya berterima kasih dengan benar. Jadi anggap saja kita setara. Biarkan Minglin beristirahat dengan baik. Dalam 7 hari, saya akan datang lagi. Dermawan, silakan ambil kartu hitam ini. Ini. Selama Anda berada di kota Wanlu manapun di seluruh negeri, Anda bisa mendapatkan apapun secara gratis. Saya seorang pebisnis wanita. Saya tidak punya cara lain untuk membalas Dr. Ji. Jadi saya hanya bisa menggunakan cara kasar ini. Saya harap Dr. Ji tidak keberatan. Anda menyelamatkan nyawa anak saya. Anda memberi keluarga kami kehidupan baru. Anda harus menerima kartu hitam ini. Presiden Lu, saya menyelamatkan anak Anda bukan demi uang. Itu karena prinsip keluarga Ji adalah membantu dunia dan menyelamatkan orang. Dr. Ji, tunggu. Dr. Ji, Anda sudah berbuat banyak untuk keluarga kami. Kami berhutang budi besar kepada Anda. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih yang cukup. Tolong, ambil kartu hitam ini. Ini akan membuat saya merasa lebih baik. Ini kartu saya. Nomor saya ada di sini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, telepon saja saya. Baik, saya pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Bagaimana dia? Bagaimana dia? Tenang, Bang Cui. Shuang-Shuang sekarang sudah tidak dalam bahaya. Saya akan datang setiap 2 hari untuk memberikan akupunktur padanya. Dia akan pulih sepenuhnya dalam 3 bulan. Terima kasih, kawan. Itu tugas saya. Jangan sebut-sebut. Mengenai keracunan Shuang-Shuang, saatnya mengusut tuntas. Musuh dalam gelap, kita dalam terang. Kita perlu memikirkan ini dengan hati-hati. Dr. Ji, terima kasih banyak. Minumlah air. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka adalah tugas seorang dokter. Lebih sering jalan-jalan, berjalan santai, angkat semangatmu, dan tubuhmu akan sembuh lebih cepat. Aku ingin pergi keluar, tapi aku takut tubuhku semakin lemah. Bang Ji, maukah kau mengantar adikku jalan-jalan? Denganmu di sisinya, aku akan merasa lebih tenang. Tentu. Shuang-Shuang, ayo jalan-jalan. Shuang-Shuang, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ayo. Shuang-Shuang, tunggu aku sebentar. Biarkan aku ambilkanmu teh jahe. Oke. Sepertinya aku salah pilih hari untuk keluar, bertemu dengan menantu yang tidak berguna ini, sungguh menyebalkan. Tolong, minggir. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena kamu tahu sedikit tentang obat-obatan, bukan berarti aku menghormatimu. Pernah jadi menantu numpang, selamanya rendah, dan kamu berharap kami minggir untukmu, seolah kamu pantas. Lalu kenapa kau membawaku ke keluarga Fei, hanya untuk mempermalukanku? Kamu hanya kambing hitam. Cukup, berhenti buang-buang kata padanya. Orang seperti dia bahkan tidak pantas mengikat tali sepatuku, menghancurkanmu semudah menghancurkan semut. Pergi, sampah. Jangan kotori pandangan kami. Hei, kau dengar dia, Enya. Apa yang kamu lakukan? Oh, kamu masih hidup? Bukankah mereka sudah menyiapkan peti matimu? Bukankah ini adik perempuan Cui Lei? Cantik sekali memang. Kalau aku tahu, aku tidak akan membiarkan orang tua itu menjebaknya dulu. Tolong jaga bicaramu. Apa yang baru kau katakan kau jebak dia dengan? Tidak ada. Hanya salah bicara. Sesuatu yang kubuang, kau perlakukan seperti Hatta. Menantu keluarga Fei akan menjadi menantu keluarga Cui. Fei Xiaoxi, Jiang Yichen, apa yang kalian coba lakukan? Jika kalian punya masalah, lampiaskan padaku. Jangan main-main dengan Shuang-Shuang. Atau aku tidak akan bersikap lunak padamu. Lihat siapa yang sok kuat sekarang. Kamu ingin melindunginya? Dengan apa? Teman-teman, tangkap dia. Berikan sambutan yang pantas untuk menantu yang tidak berguna ini. Ah, kepalaku sakit. Kenapa kakiku tidak patuh?
jangan mendekat. Kau tahu siapa ayahku? Tuan Muda Jiang, sejak kapan kau jadi gagap? Hei, bukankah kau dulu sombong? Sekarang yang kau lakukan hanya memanggil ayah. Tuan Ji, aku salah, ampuni aku. Semua ini ide wanita ini, dia saja. Mau lari? Tidak semudah itu. Jiran, jika aku tidak membalas dendam hari ini, nama belakangku Jiang akan ditulis terbalik. Panggil ambulans. Panggil ayahku. Lihat dirimu, kenapa kamu harus memprovokasi dia lagi? Mungkin kita harus minta maaf pada Jiran. Menyerah saja. Diam. Di mana ayahku? Kenapa dia belum datang? Suruh dia mencarikan aku dokter terbaik dari luar negeri. Jiran, aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Ada apa dengan teriakan ini? Belum cukup kamu mempermalukan kami. Ada apa ini? Ayah, kamu harus membelaku. Ini menantu keluarga Fei yang tidak berguna itu, dia yang melakukan ini padaku. Aku tidak bisa tampil lagi. Kamu bahkan tidak akan punya cucu laki-laki sekarang. Apakah Jiran dari keluarga Ji yang melakukan ini? Ya, dialah orangnya. Aku baru saja tidur dengan istrinya. Apakah itu sepadan untuk marah seperti ini? Karena seorang wanita, lihat dirimu, kamu menyedihkan. Penyakit ini apa yang dikatakan semua dokter terkenal itu? Apa kata mereka? Jangan sebut-sebut. Dokter abal-abal itu bahkan tidak bisa mengetahui apa penyakitnya. Bahkan metode Jiran yang disebut jarum 7 Qian Kun pun tidak bisa mendeteksinya. Apa katamu? Jarum 7 Qian Kun? Ya, terus? Siapa peduli? Cari jalan keluar untukku? Cari jalan keluar apa? Jarum 7 Qian Kun memiliki jalan atas dan bawah. Jalan atas menyelamatkan nyawa. Jalan bawah mengambil nyawa. Untuk bertahan hidup, kamu harus menemukan orang yang menusukmu dengan jarum. Jika tidak, tidak akan ada obatnya seumur hidup. Apa? Dokter Ji, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pulang ke rumah dan berkemas, dan putus hubungan dengan keluarga Fei. Mas Ji, aku buta. Aku gagal mengenali kekuatan 7 jarum Qian Kun. Sungguh, pengetahuanku dangkal. Bisakah Mas membantu saya? Tidak, Mas Ji. Kau berjiwa besar, ampuni aku kali ini. Bagaimana kalau begini, aku akan menulis cek untukmu sekarang juga. Apakah 50 juta cukup? Apakah itu oke? Ini. Kau. Teknik jarum turun keluarga Ji tidak biasa disalahgunakan. Kecuali untuk penjahat paling keji. Kau. Jiang Yichen. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Dokter Ji, aku mengakui kesalahanku. Aku mohon kau menunjukkan belas kasihan. Ampuni aku kali ini. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hei, sudah tidak sakit lagi. Terima kasih, Mas Ji. Biarkan aku mencoba apakah aku bisa mendapatkan kembali kemampuanku. Aku akan meminjam istrimu sebentar. Dia bukan lagi istriku. Aku menceraikan Fei Xiaoxi. Ini keterlaluan. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengajukan cerai sendiri? Bukankah cerai lebih baik? Topi hijau ini sudah cukup aku menanggungnya. Jiran, aku bilang padamu, kau hanya bisa diusir oleh keluarga Fei kami, diusir dari keluarga, kau tidak berhak mengajukan cerai sendiri. Kau sudah keterlaluan. Kakak ipar adalah keluarga bagi kita, bukan pembantu kita. Siapa yang minta pendapatmu? Tutup mulutmu yang bau. Aku tidak ingin berurusan lagi dengan keluarga Fei. Sebutkan syaratnya. Pernikahan ini, aku bertekad untuk bercerai. Baiklah, keluarga Ye berutang kepada kami pembayaran terakhir sebesar 8 juta untuk proyek itu. Sudah 2 tahun. Kamu pergi, dengan bunga, tagih total 10 juta, dan aku akan membiarkanmu meninggalkan keluarga Fei. Orang macam apa Yehu itu? Dia punya koneksi di jalur resmi maupun bawah tanah. Mendapatkan uang darinya itu seperti mencoba mengambil makanan dari mulut harimau. Apa dia bisa benar-benar menagih utang macet itu? Bagaimana kamu bisa sengaja mempersulit kakak ipar? Kakak ipar, abaikan mereka. Baik, aku akan pergi. Kuharap kamu menepati janjimu. Baiklah kalau begitu. Jika kamu mampu mendapatkan uang itu kembali, aku akan menyetujui perceraianmu. Jadi kamu Jiran dari keluarga Fei? Itu aku. Kamu punya nyali. Kamu tahu di mana kamu berada? Dan kamu masih berani muncul untuk secara pribadi menagih pembayaran dari keluarga Ye? Utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Kamu telah berutang kepada keluarga Fei pembayaran proyek selama lebih dari 2 tahun. Ini kontraknya. Pembayaran terakhir adalah 8 juta, ditambah ganti rugi, total 10 juta. Menarik. Kamu yang pertama berani membantahku. Ayo,
tunjukkan kontraknya. Kamu mau uang, kan? Ambil saja orang-orang dari keluarga Fei ke sini. Jangan kirim menantu yang tinggal bersama mereka. Apa? Kamu meremehkan keluarga Ye? Mau uang? Baik, tapi tinggalkan kakimu. Nanti uangnya aku kembalikan. Siapa kamu? Jangan mendekat, mundur. Tolong. Kamu mau bayar utang atau tidak? Aku bayar. Aku bayar. Kamu mati. Ini semua dari Akademi Seni Bela Diri, dan petarung terbaik dari perusahaan keamanan. Bagaimana kau mengalahkan mereka hanya dengan beberapa gerakan? Kau manusia atau hantu? Aku kakekmu. Kau bawa anak buah kecil ini, prajurit tak berguna. Yehu, aku akan memberimu kesempatan. Panggil yang baru. Ji, tidak, bos, aku salah. Uang yang aku hutang padamu, aku akan bayar, sumpah, begitu dong. Ji, pasti capek habis latihan itu, aku akan suruh seseorang memberimu pijatan. Masuk. Tidak perlu. Adik perempuanku ini, dia sangat jago merilekskanmu. Jangan banyak omong. Berikan uangnya. Ini cek 10 juta dolar, simpan baik-baik. Bagus. Aku ambil. Kalau tidak ada lagi, aku pergi. Tunggu, Bang, ini mobil yang baru aku ambil, kau coba jalan-jalan, praktis. Oke. Kalau begitu aku ambil. Sebagai balasannya, aku akan mengingatkanmu sesuatu. Bagus kau punya banyak energi, tapi kau harus secukupnya. Kalau kau lakukan beberapa kali sehari, dalam 7 hari tubuhmu akan runtuh. Aduh. Bangun. Apakah bocah ini benar-benar hebat? Dia masih mencoba menagih hutang dari keluarga Ye. Dia akan celaka. Tepat sekali. Kalau dia bisa mengembalikan 10 juta, aku akan berlutut dan panggil dia ayah. Kalau begitu, sebaiknya kau bersiap untuk berlutut dan panggil aku ayah. Kakak ipar, kau hebat. Bukankah tadi ada yang bilang akan berlutut dan panggil aku ayah? Meskipun aku tidak terlalu suka, aku bisa terima dengan terpaksa. Mustahil. Kau pikir siapa kau? Kau pikir kau bisa mengambil hutang dari Yehu? Cek ini tidak palsu, kan? Lihat lebih teliti. Apa kau tidak berpendidikan? Apa kau tidak bisa membedakan cek asli atau palsu? Terus, dia baru saja dapat kembali uang, biasa saja, itu masih uang keluarga kita. Bukankah tadi ada yang bilang akan berlutut dan panggil aku ayah? Kau tidak menarik ucapan, kan? Kau. Berani sekali kau. Itukah cara kau bicara dengan kakak keduamu? Kami akan segera bercerai. Begitu aku keluar dari pintu itu, kita akan jadi orang asing. Kakak kedua apaan? Ibu, tenanglah. Jiran, hanya keluarga Fei kami yang berhak mengusirmu. Kau tidak berhak menceraikan Xiao Si kami atas inisiatif sendiri. Kau pikir kau siapa? Aku baru ingat. Pantas kau cepat sekali bercerai. Apa kau tertarik pada pria sakit-sakitan dari keluarga Cui itu? Aku dengar ada rumor tentangmu di luar. Hidup dari keluarga Cui dan Fei Cih. Sepasang pezina. Menjijikkan. Dasar banci, jangan bicara sembarangan. Mau aku pukul? Jangan bertengkar. Apa yang sedang kamu lakukan? Kita semua keluarga. Aku juga melihatmu dan belanja dengan Cui Suang-Suang. Kalian berdua benar-benar sepasang perempuan tak tahu malu. Wajah keluarga Fei telah benar-benar dipermalukan oleh kalian. Kamu tidak tega melepaskannya, ya? Aku menceraikan Fei Xiaoxi? Mungkin saja kamu tidak tega berpisah dengan suami sempurnamu? Jangan terlalu percaya diri. Aku sudah lama ingin menikah lagi. Kalau bukan karena jangka waktu 5 tahun belum berakhir, aku pasti sudah menikah dengan putra mahkota Dilong Group, Jiang Yichen. Xiao Si kita ini, dia benar-benar cantik, wanita tercantik di Hangzhou. Dia dan Tuan Jiang cocok sempurna, berbakat dan cantik. Kamu pikir kamu siapa? Kamu. Nenek, bukankah kamu bilang bahwa jika aku membantu kamu mendapatkan kembali utangnya, kamu akan setuju dengan perceraian kami? Mengapa kata-katamu tidak berharga seperti kentut? Benar. Terus kenapa? Aku tahu kau akan seperti ini. Aku tidak peduli. Ngomong-ngomong, Fei Xiaoxi dan bayi Jiang Yichen akan lahir dalam beberapa bulan. Aku dapat anak laki-laki gratis.
dia akan memanggilku ayah. Apa? Jangan bicara omong kosong. Jangan fitnah aku. Xia Oxi, apa kau benar-benar hamil? Xia Oxi, katakan pada kakak keduamu, apakah orang ini mengada-ada? Aku juga tidak yakin. Kami hanya beberapa kali tidak pakai pengaman. Seharusnya tidak se-ekstrim itu kebetulannya. Sampai aku hamil. Kau bodoh sekali. Tinggal beberapa bulan lagi dan akan genap 5 tahun. Tidak bisakah kau menunggu? Jika kita usir Jiran sekarang? Bagaimana jika, seperti kata dukun, kita menghadapi bencana? Maka, aku benar-benar akan mengecewakan ayahmu yang sudah meninggal. Aku mendengar keributan dari luar pintu. Ada apa? Aku hamil. Benarkah? Ambil kartu keluarga, dan ceraikan menantu lelaki yang tidak berguna ini. Sungguh, ambil buku keluarga, dan ceraikan menantu yang pengecut ini. Astaga, Tuan Muda Jiang. Dia menipuku. Ada apa, sayang? Perut bagian bawahku terasa hangat. Aku pikir aku menstruasi. Kau tidak keguguran, kan? Tidak kira akan secepat ini. Untung kita sudah menyelesaikan surat cerai. Apa maksudmu? Aku mulai merencanakannya malam itu di pesta. Aku sudah mempersiapkannya. Saat kau tidak perhatikan, aku diam-diam menyuntikmu. Dan di minumanmu, aku menambahkan sejenis, tanpa warna dan bau, obat yang meniru kehamilan. Tentu saja kau tidak bisa merasakannya. Aku tahu dari awal, dengan kedok kehamilanmu, keluarga Fei akan setuju terhadap permintaan cerai kita. Kau berani sekali membodohi kami. Lupakan saja, lagi pula, aku tidak ingin tetap bersamanya. Ayo pergi. Fei Xiaoxi, kamu lagi ngapain di sini? Kamu ngapain? Kenapa kamu mukul orang? Aku lagi mendidik adikku. Bukan urusanmu. Bagaimana bisa kamu bersama adikku? Apa aku nggak boleh kesini beli kado ulang tahun untuk Xiaomo? Apa salahnya? Hei, tidak ada sopir atau pembantu yang diizinkan masuk? Kalau kamu nunggu seseorang, tunggu di luar. Siapa yang kamu panggil sopir atau pembantu? Buka matamu dan lihat baik-baik. Kami adalah pelanggan. Pelanggan. Konyol, kalian berdua, kalau digabung, baju yang kalian pakai bahkan nggak sampai $500, dan kalian panggil diri kalian pelanggan. Apa kalian bisa beli apa-apa? Keluar dari sini sekarang. Jangan ganggu bisnisku. Siapa bilang kita nggak mampu? Lihat dirimu di cermin. Status apa yang kamu punya? Kalau kamu merusak sesuatu di sini, apa kamu bisa bayar? Keluar dari sini sekarang. Jangan ganggu bisnisku. Aku akan memberimu kesempatan untuk menarik kembali ucapanmu. Bagaimana kau bisa punya kartu hitam edisi terbatas? Itu pasti palsu kan? Omong kosong. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini asli. Sungguh kartu hitam eksklusif terbatas milik keluarga lu. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa punya kartu hitam yang begitu berharga? Jangan bilang kau pergi ke rumah lu dan mencurinya saat kunjungan medis. Jiran, kau hanya untuk pamer sampai mencuri. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap dia. Tangkap pencurinya. Seseorang di sini mencuri kartu hitam eksklusif terbatas keluarga lu. Cepat tangkap dia. Aku bilang padamu, sebaiknya kau menjelaskan dirimu. Kau bilang aku mencuri kartumu? Apa kau punya bukti? Hanya ada 2 kartu seperti ini. Satu untuk putra bungsu presiden lu kami, milik eksklusif Lu Minglin. Yang lainnya untuk bos kami, milik eksklusif Lu Min. Kau pikir kau siapa? Kartu ini tepat seperti yang diberikan bosmu, Presiden Lu Min, secara pribadi kepadaku. Lihat dirimu, berpakaian compang-camping, seperti pengemis, mimpi yang muluk. Satpam, tangkap dia, cepat bawa dia pergi. Lihat siapa yang berani. Siapa yang berani membuat masalah di kota Wanlu? Bos Lu, ada angin apa ke sini? Orang ini, dia sedang berbelanja di sini tapi tidak bisa membayar, dan dia mengeluarkan kartu hitam eksklusif terbatas keluarga Lu, pamer di sini, mengklaim Anda memberikannya kepadanya. Kurang ajar. Ya, tepat. Saya lihat apa yang dia pakai sobek dan compang-camping. Jelas seorang pengemis. Untung saya pintar dan tidak tertipu-tipu dayanya. Sial. Pak Ji adalah orang yang menyelamatkan anak saya. Saya memberikan kartu hitam itu kepadanya. Kamu, di siang bolong, menghina orang yang telah berbuat baik besar kepada keluarga saya. Saya pikir kamu, sebagai manajer toko, sudah terlalu lama berada di posisimu dan tidak menginginkannya lagi, ya? Apa? Maksudmu menantu lelaki tidak berguna yang tinggal serumah adalah penyelamatmu? Dan kartu itu darimu? Bagaimana mungkin? Apa? Kamu meragukan kata-kataku? Tidak, tentu tidak. Mulai hari ini, manajer perhiasan Lanling dipecat, tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Bos Lu, kamu tidak bisa memecat saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini.
Saya punya ibu tua yang harus dirawat, dan 2 anak yang harus dibesarkan. Saya juga punya cicilan rumah dan mobil bulanan sebesar 30.000 yang harus dibayar. Saya mohon, jangan pecat saya, Bos Lu. Kamu salah paham, kan? Maksudmu mantan suamiku yang tidak berguna menyembuhkan anakmu? Bukankah anakmu bilang dia tidak bisa disembuhkan? Omong kosong. Hari ini, atas nama ibumu, aku akan memberimu pelajaran. Cukup, Lumin. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku, Jiang, berdiri di sini? Fei Xiaoxi adalah wanitaku. Beraninya kau memukulnya di depanku? Aku memukulnya karena dia seorang pelacur, tidak tahu malu, dan bicara sembarangan terus. Sedangkan kamu, siapa yang membawa investasi seri B untuk Dilong Group? Aku bisa membuat arus kasmu kering dalam sekejap, dan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Ayo pergi. Sekarang dengarkan, kalian semua. Mulai sekarang, setiap toko di Wanlu City, setiap karyawan, akan mengingat penampilan dan kesukaan Tuan Ji. Jika Tuan Ji berkunjung, kalian harus memperlakukannya sebagai VIP tertinggi. Jika hal seperti ini terjadi lagi, tidak akan ada ampun. Siapa? Kenapa kamu menahan aku? Aku mau balas. Sepanjang hidupku, aku belum pernah semalu ini. Dipukul dan dimaki, aku sangat marah. Dan kamu bahkan tidak membelaku. Diam, ayahku semakin tua sekarang. Dengan kekuatan gabungan kedua keluarga kita, sekarang digabung, kita bahkan tidak punya setengah dari milik Lumin. Bagaimana kita bisa bersaing dengannya? Orang tidak berguna itu, apa dia beruntung? Menjadi dokter pribadi keluarga Cui, dan mendapatkan kembali hutang keluarga Ye sebesar 10 juta, plus dia menyelamatkan nyawa putra Lumin, mendapatkan kartu hitam ultimate. Dia tidak akan sombong lama. Dulu, aku menghancurkan keluarganya dan membuat mereka hancur. Aku masih bisa membuatnya lenyap begitu saja. Jiran yang remeh itu, berani menentangku, dia telah mempermalukanku, Jiang Shao, beberapa kali. Aku pasti akan menghancurkannya. Bagus. Syukurlah. Kakak Ji akhirnya keluar dari kekacauan itu, aku sudah tidak tahan lagi. Keluarga Fei itu tidak lebih dari sekumpulan ular dan tikus, hanya Xiaomo yang agak normal. Ran, selamat atas kehidupan barumu. Tuan, Nona, Dr. Ji, Nona Fei Xiaomo telah tiba. Suruh dia masuk, cepat. Aku ada rapat. Aku permisi. Shuang. Awalnya aku ingin kembali dan menemuimu lebih cepat. Tapi akhir-akhir ini, keluargaku banyak sekali kejadian. Maaf. Apa yang kamu katakan? Kita sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Kenapa kamu bersikap begitu jauh denganku? Kamu tidak tahu, ibuku sakit. Kakak tertuaku selalu mencari dokter ajaib untuk masalah pria. Kakak keduaku yang keluar, sudah tersebar di lingkaran kita. Bagaimana kesehatan ibumu? Apakah dia baik-baik saja? Penyakit kakakmu? Kenapa tidak minta kakak Ran memeriksanya? Dia hebat. Dan tentang kakak keduamu, aku sudah mendengarnya. Tapi hal seperti ini sudah cukup umum di masyarakat sekarang. Itu bukan masalah besar. Aku juga sudah mencoba membujuk ibuku. Tapi ibuku tidak terlalu menghargai suami kakakku. Dulu, aku pingsan di jalan karena sengatan panas. Suami kakakku menyelamatkanku. Kalau tidak, aku sudah mati sejak lama. Kakak Ran, dia orang yang sangat baik. Betul, kan? Aku juga berpikir suami kakakku adalah pria terbaik di dunia. Jika kakakku tidak mendapatkannya lebih dulu, dan menjadikannya suaminya, aku akan. Kamu akan apa? Kamu tidak bisa. Aku suka kamu. Tolong bersamaku. Siapa yang kamu pilih? Aku tidak ingin memilih siapapun. Aku belum membalaskan dendamku. Aku tidak ingin, karena diriku, menahan kalian berdua. Aku juga tidak ingin, karena diriku, merusak keharmonisan semua orang. Ayo kita semua tenang dulu. Selamat tinggal. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Ji, akhirnya menemukanmu. Aku pergi ke keluarga Fei untuk mencarimu. Mereka bilang mereka mengusirmu dari keluarga Fei. Aku memberikan 3 orang bodoh itu pukulan yang pantas, akhirnya menemukanmu. Lalu aku dengar dari seseorang bahwa kamu ada di sini. Jadi aku buru-buru ke sini. Apa yang kamu perlukan dariku? Setelah kamu pergi, penyakitku. Seperti yang kamu perkirakan, lalu aku pergi ke rumah sakit untuk periksa. Dokter bilang beruntung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, barangku itu tidak akan berfungsi lagi. Kalau begitu ikuti saran dokter, dan dapatkan perawatan yang tepat. Aku peduli dengan harga diri. Kenapa mereka semua mampu membayar dokter pribadi, dan aku tidak bisa? Aku ingin bersaing dengan keluarga Lu dan Cui, untuk menjadikanmu dokter pribadi kami.
Berapa mereka membayarmu? Aku akan bayar 2 kali lipat. Oh tidak, 3 kali lipat. Hei sobat, lama tak jumpa, kenapa kau mencuri temanku begitu datang? Lei, kakak, tubuhku mulai gagal. Masalah seperti itu Dr. Ji bantu aku sembuh. Ini soal kebahagiaan hidupku, Kak. Tolong, lihatlah. Aku tidak bisa memutuskan itu untuk kakakku. Bagaimana kalau begini, kau bicara padanya, jika dia setuju, aku tidak keberatan. Dr. Ji, bagaimana menurutmu? Kebahagiaan hidupku tergantung padamu. Jika kau bilang ya, sebutkan harganya. Kita berteman karena berkelahi, jadi masalahmu ini, aku terima penyakitmu, pasti bisa kusembuhkan. Ngomong-ngomong membantu keluargaku Ji membuktikan kemampuan medisku. Terima kasih, Dr. Ji karena mau membantu kebahagiaan di hari tuaku ada di tanganmu. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, bajingan dari keluarga Fei itu, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Berani memperlakukan kami dermawan keluarga besar, Ji seperti ini, mereka pasti ingin bangkrut. Ya, kakak Ji kau, baru keluar dari sarang kejahatan itu. Apa rencana selanjutnya? Tentu saja, mengadakan pesta besar untuk merayakan hidup baruku. Jangan khawatir aku yang akan mengurusnya. Mantan menantu yang tidak berguna yang kusir masih berani mengantar undangan, dan untuk menghadiri apa pesta perayaan perceraian. Ibu, Kamu benar-benar seperti orang kampung di pesta membuat dirimu konyol. Orang hanya bicara tentang pesta pernikahan dan kamu mengadakan pesta perceraian, apa kamu tidak takut ditertawakan? Kamu seperti kumbang kotoran yang menguap mulut kotor. Kamu pikir kamu siapa? Berbicara seperti itu padaku? Siapa aku? Tidak penting. Yang penting adalah, kamu seperti kumbang kotoran yang memanjat puncak pohon. Hanya tahu naik awan, tapi tidak tahu kematian sudah dekat. Selamat malam, Kak Ran. dia menghina keluarga Fei kita seperti ini dan kamu masih memperlakukannya dengan sopan? Aku pikir kamu harus buat janji di bangsal psikiatri untuk periksa kepalamu. Dan kamu, apa perceraian itu hal yang baik? Dan kamu perlu mengadakan pesta untuk itu? Hari ini, kami keluarga Fei datang hanya untuk melihat apa tipu muslihat yang kamu lakukan. Semuanya, lihat, si pecundang ini berdandan. Jas yang bagus. Di mana kamu menyewanya? Pasti menghabiskan beberapa bulan gajimu, ya? Oh iya, aku lupa. Dia tidak makan sisa makanan kita lagi. Sekarang dia bergantung pada keluarga Cui. Jangan kira di keluarga kaya. Setelah mendapat sedikit sisa, kamu bisa menyusup ke kalangan atas? Aduh, semuanya, lihat. Dia punya sesuatu yang terselip di ikat pinggangnya. Kunci Bentley, sangat trendy. Maksudku, kamu merokok dengan sebuah korek api yang keren sekarang. Ini bukan korek api. Ini sungguhan kampungan. Sungguh, jangan membodohiku. Orang sepertimu, orang tak punya latar belakang. Kamu mampu beli Bentley. Kalau kamu mampu beli Bentley, maka aku akan menulis nama belakangku, Fei terbalik ah. Aku khawatir namamu akan ditulis terbalik. Mobilnya asli, aku memberikannya padanya. Ada masalah, ibu tua? Lebih baik disiplinkan ketiga putrimu, atau biarkan aku membantumu mendisiplinkan mereka. Apakah pelajaran terakhir tidak mengajarimu apa-apa? Jangan keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Wah, hari ini acara besar ya, dan kamu berani duduk di kursi kehormatan? Jadi kamu adalah kekasih dari si cantik blonde nomor 1 di Hangzhou. Aku tidak mencarimu, tapi kamu datang sendiri. Bagus, hari ini, aku akan memberimu pelajaran, dasar pezina. Bang Hu, aku hargai niat baikmu, tapi hari ini tidak usah bertengkar besar. Masalah antara Tuan Jiang dan aku akan diselesaikan bersama. Semua yang hadir hari ini adalah tamu. Silakan duduk. Ingat ini, hari ini, aku beri kamu kesempatan demi Tuan Ji. Mulai sekarang, di luar, jaga mulutmu. Atau jika kau bertemu denganku, kau tidak akan mendapat keberuntungan seperti itu lagi. Mbak, Jiran sekarang sangat berkuasa, apa kamu menyesal menceraikannya? Aku tidak menyesal sama sekali. Sekali jadi menantu numpang, selamanya hina. Aku akan selalu meremehkannya. Siapa yang meremehkan kami, dokter pribadi keluarga Cui? Bahkan jika dia adalah dokter pribadimu, terus. Bagiku, dia hanyalah gumpalan lumpur tak berguna. Jaga mulutmu. Kamu seharusnya bersyukur bahwa aku tidak memukul wanita. Pesta yang meriah sekali. Aku tidak terlambat, kan? Pesta perceraian konyol ini, tidak menyangka, Presiden Lu juga datang. Aku di sini untuk mengumumkan berita besar. Grup Lu kami akan
di semua Malwan Lu City di seluruh negeri, membuka klinik medis di lantai pertama. Namanya Ji Shihal. Aku bukan pemilik klinik ini. Itu Jiran. Apa? Bukankah itu hanya untuk Lu Minglin mengobati penyakit? Sampai sejauh ini mendukungnya, memberinya segalanya? Memberi hadiah sebesar itu. Dia tidak berguna. Apakah dia pantas? Hebat, aku sudah tahu. Emas bersinar dimanapun. Gila, gila. Orang ini benar-benar mengundang keluarga-keluarga besar untuk ikut serta dalam sandiwara ini bersamanya. Min Min, apa menurutmu ini nyata? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memberikan menantu laki-laki yang tidak berharga ini ribuan klinik di seluruh negeri? Bukankah itu hanya sedikit kemampuan medis yang amatir? Semua orang berpikir, kemampuan medis Jiran luar biasa. Kalau begitu, kenapa tidak diadakan kontes? Aku baru saja dari Beidu dan membawa pulang seorang dokter terkenal, yang terkenal Elder Su Yingchun. Jiran, kalian berdua selesaikan dengan kemampuan medis. Kemampuan medisku adalah untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk kompetisi. Dasar anak muda. Apakah kamu takut bertanding denganku? Kemampuan medisku terkenal di seluruh negeri. Yang terbaik di dunia. Apa yang terbaik di dunia? Keluarga Ji kami telah menghidupkan orang mati dan menyembuhkan yang sakit dan berpraktik kedokteran untuk membantu dunia ketika kamu masih berupa sel. Baik, aku terima. Bagus. Jika kami menang, aku ingin kamu tidak pernah berpraktik kedokteran lagi, keluar dari Hangzhou. Jika kamu menang, aku berada di tanganmu. Jiran, bukankah kamu seharusnya hebat? Berani? Siapa bilang aku tidak berani? Jika kau kalah, Jiang Yichen, kembalikan klinik Ji padaku dan bersujud 3 kali padaku. Hanya beberapa jarum itu, dan kau masih pikir bisa menang? Dokter terbaik di dunia? Baik, aku terima tantanganmu. Jadi, tentang apa perlombaannya? Aku punya ide. Baru saja kulihat di pintu seorang pria duduk di sana, sepertinya dia punya masalah kaki, cukup menyedihkan. Bagaimana kalau... Oke, ayo pilih dia. Baiklah, mulai perlombaannya. Kaki kiri lumpuh selama 5 tahun. 2 tahun lalu, dia terkena stroke, diabetes tipe 2, hipertensi stadium 3, regurgitasi mitral sedang. Keterikatan meridian, stagnasi ki dan darah bisa disembuhkan. Dalam 10 hari, saya jamin sembuh total. Beri aku 10 menit. Aku bisa membuatnya berdiri. Anak yang bodoh, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan banyak omong. Kau duluan atau aku? Minggir, jangan menghalangi. Bagaimana bisa dia? 7 jarum. Kian Kun keluarga Jiku mungkinkah? Membuat pasien berdiri dalam 10 menit. Mari lihat kau mempermalukan dirimu sendiri. Di mana ini? Hei, kakiku sudah sembuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau begitu, pergilah. Ayo. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melampauiku dalam pengobatan. Kecuali Ji Dongyang itu. Namamu Jiran. Kau benar-benar putra Ji Dongyang? Kakak Su, kau kenal ayahku? Bicara. Siapa kau sebenarnya? Kakak senior Dongyang. Aku terus-menerus merencanakan intrik, namun pada akhirnya, aku masih belum menguasai jarum 7, Qian Kun. Ini takdir. Jadi kaulah yang ayahku selalu sebutkan, adik gurunya, adik kecil Chun. Benar. Dulu, ayah Tuan Muda Jiang, Tuan Tua Jiang, menginginkan kecantikan ibumu. Dan aku ingin menggunakan kekuatan jarum 7 Qian Kun untuk memenangkan juara kompetisi medis suci dan dengan begitu mengambil tempat ayahmu. Jadi, aku mengkhianati ayahmu. Lalu, bersama Tuan Jiang Tua, aku bersekongkol untuk menjebak ayahmu, meresepkan obat yang salah, membuatnya kehilangan akal. Sementara keluargamu menanggung kesalahan. Saat kau sudah putus asa, itu juga Tuan Jiang Tua yang menekan ibumu. Tapi, ibumu begitu teguh pendirian, ia mengambil nyawanya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Dan aku
Meskipun cukup beruntung mendapatkan rahasia 7 jarum Qian Kun, setelah bertahun-tahun belajar dengan susah payah, aku tetap tidak bisa melampaui sepersekian pun dari keahlianmu, bocah. Bapak Su. Kau, Itu kau. Akan kubuat kau membayar dengan darah. Tidak, Jiran. Jangan membuat kesalahan besar. kau tidak pantas menggunakan 7 jarum Qian Kun kami. Hari ini, aku akan menghapus teknik ini. Jika kau menggunakannya lagi melawan langit, semua meridianmu akan pecah dan berdarah dari setiap lubang lalu mati. Hahaha. Aku merencanakan dengan segala tipu daya. Kehilangan semua teman dan keluarga. Tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Kakak Dongyang, miau-miau, aku salah. Maafkan aku salah. Sekarang aku akan menebus dosaku. Hahaha, karma. Hahaha. Mau lari? Apa yang kau lakukan? Kau kalah? Dan kau pikir bisa lari? Berlutut? Tepati janjimu? Grup naga bumi yang perkasa Tuan Jiang Shao. Kamu nggak akan jadi pecundang, kan? Kamu kejam, baik? Apa kamu puas sekarang? Tuan Jiang, kalau aku ingat dengan benar, kamu masih berutang 3 kali sujud padaku, kan, kamu? Tapi jangan khawatir. Aku bukan tipe yang pendendam. Ayo kita skip perilaku vulgar itu. Namun, siapa bilang kamu boleh pergi? Duduk dan tenang. Biarkan aku mengajukan bersulang. Bersulang ini, untuk mantan ibu mertuaku. Terima kasih atas 5 tahun terakhir yang telah merawatku. Berkat perhatianmu, aku memakan sisa makananmu selama 5 tahun, tidur di kamar mandi 7 meter persegi selama 5 tahun, dan kakak iparku. Terima kasih karena secara rutin memukuliku dan melonggarkan sendiku. Tentu saja, juga kakak ipar keduaku. Yang, saat ayahku sakit parah, menolak membantu, mengejeknya, dan bahkan menghinaku dengan uang duka. Sekarang untuk acara utama. Mantan istriku, wanita tercantik nomor 1 di Hangzhou, mengabaikan keberadaanku. Dengan berani membawa kekasihnya ke rumah kami, dan berhubungan seks. Tapi aku tetap ingin berterima kasih padamu. Karena tidak pernah melakukan hubungan suami istri denganku. Kalau tidak, aku pasti terkena PMS darimu. Memalukan sekali. Bagaimana bisa aku lupa Tuan Jiang kita? Dulu kamu bersekongkol untuk menjebak klinik keluargaku, mencuri bisnis keluargaku, memaksa ibuku melompat dari gedung, membuat ayahku gila, dan kemudian menabrak ayahku. Tepat di depanku, kamu berhubungan seks dengan istriku. Budi sebesar itu. Aku, Jiran, tidak akan pernah lupa. Itu keterlaluan. Kalian dua keluarga, Fei dan Jiang, benar-benar penuh kejahatan, sama seperti burung satu bulu. Cui Lei, ada apa denganmu? Kau dengar pengecut ini menghina keluarga Fei kami? Nyonya tua Fei, ini keturunan yang kau besarkan? Apakah dia punya ibu yang melahirkannya tapi tidak punya ibu yang membesarkannya? Keluarga Fei kita dan semua yang hadir di sini hari ini memiliki hubungan bisnis satu sama lain. Kenapa harus berkelahi mati-matian? Karena menantu yang tidak berharga. Kami, keluarga-keluarga besar, telah dipermainkan oleh orang tidak berguna itu. Dia pasti punya rencana. Saya sarankan Anda jangan percaya. Jiang Yichen, kamu memang selalu bajingan. Cinta pertamaku dibius dan diperkosa sampai mati olehmu. Bagaimana caramu menyelesaikan itu? Kamu gila? Siapa cinta pertamamu? Lagi pula, itu hanya seorang wanita yang mati. Aku akan memberimu yang lain nanti. Lei, demi seorang pacar yang tidak resmi, kau sungguh akan bertengkar dengan grup Dilong? Tepat. Itu hanya perempuan. Jika kau mau, Tuan Jiang bisa mengirim 10 atau 20 sebagai hadiah. Yang lemah takut pada yang kuat, dan yang kuat takut pada yang lebih kuat. Saya minta keluarga Fei dan Jiang bersikap sopan dan jaga bicaramu. Jika orang yang tewas hari itu adalah putri atau saudara perempuanmu,
Apakah kau masih akan seenaknya saja? Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa kalian akhir-akhir ini dekat. Kalian sama saja, tapi tidak apa-apa. Hari ini, aku akan menyelesaikan dendam lamaku. Dan masalah baru Mas Ji sekaligus. Aku tidak tahan lagi. Keluarga Fei seperti sarang ular dan tikus, menjilat yang berkuasa, tidak bisa membedakan benar dan salah. Keluarga Jiangmu semua adalah sekelompok mesum tua. Ikan busuk dari kepala ke bawah, memperkosa wanita, merampas harta orang. Mas Lei, Mas Ran, kata saja. Besok, aku akan hancurkan dua keluarga mereka. Perilaku adalah yang utama. Mitra bisnis yang berkarakter buruk keluarga Luku harus menjauh. Keluarga Cuiku mulai hari ini secara resmi menyatakan persaingan dengan Fei dan Jiang. Kau yang memulai duluan, jadi aku yang akan mengakhirinya. Tidak akan menyerah sampai mati. Keluarga Yeku akan menarik investasi secara permanen dari keluarga Fei dan Jiang. Kalian semua, berani-beraninya kalian, Mulai sekarang, keluarga Lu akan memutuskan secara permanen semua urusan bisnis dengan keluarga Fei dan Jiang. Siapapun yang bekerja sama dengan mereka adalah musuhku. Ayo semuanya, keluarga Fei dan keluarga Ye, keluarga Lu, keluarga Cui, sudah lama bekerja sama. Pasti bukan untuk orang ini, yang tidak kompeten dan suka ikut campur, menantu yang tidak berguna. Dan yang tidak berarti itu, yang sudah lama mati, gadis biasa. Untuk memutuskan semua hubungan dengan keluarga Fei, Mungkin kau membiarkan dia punya bukti tentangmu? Gila, kalian semua kesurupan? kau pikir kau hebat? Pikir grup di Longku mudah dipermainkan, ya? Ayo kalau berani. Aku tidak takut. Jika kami tidak menggertak Range, mempermalukan dan memukulinya, menekannya tanpa henti, apakah akan sampai begini? kau membela orang luar, anak durhaka. Beraninya kau membela pria tak berguna ini? Ibu, mengapa kau membentak Xiaomo? Jika kau dan ayah dulu tidak memaksanya menikah ke dalam keluarga, apakah ini akan terjadi? Benar, dan Xiaoxi. Biasanya, dia memperlakukan pria tak berguna ini, maksudku, jiran ini, secara terbuka dan tidak malu, mengkhianatinya. Dia didorong sampai putus asa, menemukan pendukung kuat, untuk melawan kita. Tentu saja dia putus asa. Ini semua salah Xiaoxi. Tidak. Kenapa kau hanya menyalahkanku? Tapi ibu menyuruhnya makan sisa. Dan kakak, kau juga memukuli jiran setiap hari. Kak Dua, kau selalu mengejeknya dengan sinis. Jiang Xiao, tidak usah bicara tentang Jiang Xiao. Dia merampas properti keluarganya, menabrak ayahnya, menyebabkan ibunya meninggal. Melihat situasi hari ini, tidak ada dari kita yang tidak bersalah. Xiaoxi, aku akui, awalnya, aku menginginkan klinik keluarga Ji. Itu karena ayahku bilang bahwa jarum akupunktur itu sangat berguna, dan kita harus memonopoli semua klinik di seluruh negeri, tapi semua yang kulakukan setelahnya, semua untukmu. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Jadi inilah yang dimaksud peramal itu. Bencana 5 tahun? Ibu, kau baik-baik saja? Ibu, bangun, kumohon. Range, kumohon, aku tahu kau bisa, selamatkan ibuku, aku mohon padamu. Bangun dulu. Jian, aku tahu aku salah. Aku materialistis, aku picik, aku seharusnya tidak. Dengan pria itu, Jiang Yichen, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan ibuku. Jika kau bisa menyelamatkan ibuku, aku akan melakukan apapun. Minggirlah. Ibu, akhirnya kamu sadar. Kakak Ran benar-benar pekerja ajaib. Kamu membuatku sangat takut tadi. Ibu, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Bagaimana perasaanmu? Menantu, maafkan aku. Aku, seorang wanita tua, buta, dan bodoh. Gagal mengenali nilai sejatimu, kemampuan medismu, dan keahlian luar biasamu. Selama 5 tahun ini, aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Aku juga gagal mendidik putriku dengan benar. Aku membiarkan perselingkuhannya yang menyebabkan bencana. Dan saat keluargamu sakit parah,
aku tidak memberikan bantuan. Sebaliknya, aku berdiri acuh tak acuh. Semua ini, keluarga Fei sepenuhnya salah. Beberapa kali, saat aku sakit parah, kamu juga datang menolongku. Aku akan selalu mengingat itu. Sekarang aku, seorang wanita tua, tahu aku salah. Aku mohon, menantu, berbelas kasihanlah. Bicaralah baik tentang kami kepada klan-klan besar. Dan beri keluarga Fei jalan untuk bertahan hidup. Kukira kamu benar-benar tahu kamu salah. Tapi setelah semua pembicaraan itu, kamu masih ingin klan-klan besar menghentikan monopoli ekonomi mereka dan menghancurkan mata pencaharianmu, kan? Keluarga Fei semua dibangun oleh ayah mertuamu melalui kerja kerasnya sendiri. Bahkan jika aku mati, aku harus melindunginya. Menantu, Saat aku seperti anjing berlutut di hadapanmu, memohon pinjaman uang, kenapa kamu tidak punya rasa kasihan padaku? Sekarang sudah terlambat. Jiran, maafkan aku tahu, aku salah. Aku tidak seharusnya memperlakukanmu dengan buruk. Tidak seharusnya menipumu. Aku mohon padamu, di sini, di depan keluarga-keluarga besar. Berikan kata baik, ampuni keluarga Fei. Mimpi aja jiran. Kakak, sebelumnya memiliki prasangka terhadapmu, menganggapmu seorang yang hanya numpang hidup orang yang mudah ditindas. Aku, kakak tertuamu, minta maaf. Ya, dan kakak keduamu juga. Kakak kedua selalu bertindak seperti orang brengsek padamu. Itu salahku, jangan diambil hati. Aku minta maaf padamu, minta maaf. HMPHS, sekelompok pengkhianat. Kenapa kamu masih di sini? Keluar dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Fei Xiaoxi, jangan tidak tahu terima kasih. Kamu pikir karena kamu cantik, kamu berani bicara padaku seperti itu? Kaulah yang merayuku, PVFT, pelacur jiran, menceraikanmu itu benar. Apa-apaan yang kau bicarakan? Mau dipukul? Aku sudah muak denganmu sejak lama. Begitu muda dan nakal Xiaoxi, kita semua salahmu. Kakak kenapa buang kata padanya? Hajar dia. Apa yang kau lakukan? pukul dia. Hentikan. Pukul aku, bajingan. Beraninya kau. Kau pikir ini apa? Pasar? Ah, Min, jangan berhenti. Aku menikmati pertunjukannya. Anjing berkelahi itu menyenangkan. Hahaha. Cukup. Keluarga Fei-mu, belum cukup aib yang kau timbulkan? Apalagi yang kau ributkan? Menantu yang layak. Lihat. Menantu yang layak. Aku tahu kau membenci kami. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengatur kalian menikah lagi, dan kemudian mengadakan perayaan yang megah. Keluarga kita akan rukun kembali. Hahaha. Bagaimana menurutmu? Xiaomo juga baik. Dia murni dan bersih perawan, dan dia cocok denganmu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna, jodoh dari surga. Hentikan. Aku selalu menganggap Xiaomo sebagai adik perempuanku sendiri. Aku tidak pernah punya pikiran yang tidak pantas. Dengar, mulai sekarang, Jiran adalah orang yang mandiri, tidak terpengaruh oleh siapapun. Sebaiknya kau tinggalkan pikiran itu sekarang. Hei, keluarga Fei-mu, jika ingin selamat dari bencana ini, cari orang lain. Mengerti? Keluarga Fei, keluar dari sini sekarang. Kau mau satpam yang menggendongmu keluar? Jika dulu kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau bertingkah seperti itu? Jika dulu kau memperlakukan Dr. Ji kami dengan lebih baik, bagaimana bisa kau berakhir seperti ini? Hei, siapa bilang kau boleh pergi, Tuan Jiang? Ah, duduklah dengan baik, kasar, minum. Ayo, Tuan Jiang, aku bersulang untukmu. Kau. Maaf, tanganku terpeleset. Ayo, Jiang Shao, biarkan saya bersulang untukmu. Ah, kamu. Maaf, tergelincir. Jiang Shao. Cuma satu minuman? Apakah kamu meremehkan saya? Baik, saya minum. Apa? Minum hanya dengan kakak Lei? Apa kamu meremehkan saya, Yehu? Hah? Jiang Shao, secara senioritas, kamu harus memanggil saya bibi kecil. Tidak mau bersulang untuk yang lebih tua? Mungkin jika kamu minum dengan baik, saya akan senang, dan saya tidak akan memberlakukan sanksi ekonomi pada Dilong Groupmu. Baik, saya minum.
Saya mohon pada kalian semua, para dewa, ampuni Dilong Group saya. Mulai sekarang, saya akan bersikap baik, atau, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau, ampuni saja nyawa saya. Hei, apa ampuni? Minum saja. Isi penuh. Lagi, ini tidak cukup, Jiang Shao. Jiang Shao. Hari ini kita bersama, jadi mari bersenang-senang. Bersenang-senang, artinya apa? Minum. Ayo. Isi cangkir Jiang Shao. Isi penuh. Bersulang. Isi penuh. Jiang Shao tahan minum. Bersulang. Kamu sudah minum banyak? Satu lagi tidak apa, kan? Kakak Lei, isi penuh. Satu lagi. Jiang Shao, di sini. Siapa yang pernah dia takuti, kan? Yo. Ada apa, Jiang Shao? Sudah tidak bisa minum lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Itu tidak boleh. Bagaimana kalau begini? Kamu ambil semua hasil curian selama ini dan sumbangkan ke sekolah dasar harapan. Oke, tidak masalah. Kamu serius? Janji adalah janji, janji adalah janji. Bagus, itu berani. Hei, itu benar. Nah, itu baru baik. Baik, mari minum lagi. Ayo, ayo, ayo. Biarkan saya isi cangkirmu, Jiang Shao. Ayo, bersulang. Ayo, ayo, ayo. Siap? Pertunjukan akan segera dimulai. Hahaha. Aduh. Ah. Apa yang kalian lakukan padaku? Siapa? Kalian semua, keluar, keluar. Kalian semua, keluar. Hei, kenapa kalian semua bertingkah aneh? Ya? Cepat katakan. Tuan Muda, lihat, Anda jadi berita utama. Klik untuk menonton berita hari ini. Cui Lei, Jiran, kalian berdua tunggu saja. Astaga, situs web kita telah diserang secara jahat. Semua data pengguna telah bocor. Polisi siber menuntut kita bertanggung jawab. Tuntutan ganti rugi mencapai ratusan juta. Apa? Tuan Jiang, ini buruk. Kita dirugikan puluhan juta, dengan kerugian sekitar 80 juta dolar. 80 juta. Sudah berakhir. Skandal Tuan Jiang terungkap. Selain berita ledakan yang keluar tadi malam, juga ada banyak video Tuan Jiang yang memberi obat dan memperdaya gadis muda. Publik kini mendidih dengan kemarahan. Tuan Jiang, ini buruk. Apakah Anda tadi malam menyumbangkan setengah properti Anda ke Sekolah Dasar Harapan? Kapan saya pernah menyumbang? Kantor notaris baru saja datang dan mentransfer semua aset Anda. Tuan Muda, ini buruk. Villa kita di pinggiran barat terbakar. Tidak ada korban jiwa. Tapi apinya terlalu kuat, dan saya, orang tua, tidak bisa mengeluarkan barang berharga. Cui Lei, Jiran. Kalian berdua tunggu saja. Aku akan balas dendam atau bukan aku Jiang. Kak Ji. Bisakah kamu bilang padaku, apa kamu sebenarnya suka aku, atau Xiaomo? Kak Ji. Apa kamu tidak suka aku? Kamu suka Xiaomo. Bodoh. Aku selalu menganggapnya sebagai adik. Tapi Shuang, aku tidak bisa menerima cintamu sekarang. Aku tidak mau orang menuding dan bilang aku hanya benalu, naik karena bergantung pada wanita. Aku punya perasaan padamu, tapi aku ingin kamu memberiku waktu untuk membuktikan diriku. Setelah aku buka klinik lagi, aku akan menikahimu dengan bermartabat. Aku tidak mau jadi suami yang ditampung lagi. Oke, aku akan menunggumu.
Kalau begitu minum obatmu dengan teratur, dan istirahat yang cukup. Setelah kamu sembuh total, dan aku menikahimu, kamu akan memberiku 3 anak laki-laki, untuk memenuhi panggilan negara. Siapa bilang aku akan memberimu 3 anak laki-laki? Kamu jahat. Nona Shuang-Shuang, Nona Xiaomo baru saja meneleponmu. Dan dengan tulus mengundangmu dan Dr. Ji untuk makan malam di rumah Fei malam ini. Jika mereka ingin kamu pergi, kenapa mereka juga menginginkanku? Pasti mereka punya niat buruk. Apa trik yang mereka coba lakukan? Ah, sudahlah. Kita hadapi saja nanti. Ayo. Jiran, dan ini adalah teh berkualitas yang sudah saya simpan bertahun-tahun, Jin Gua Gongcha. 350.000 per 100 gram. Ini adalah harta langka di antara teh. Silakan, Ipar dan Shuang-Shuang, cicipi. Ipar, kakak kedua di sini juga punya helikopter pribadi seharga 3 juta dolar. Dengan begitu, saat kamu bepergian nanti, kamu bisa terbang dengan helikopter kakak kedua, dan itu akan sangat keren. Menantu, saya sudah membelikanmu sebuah villa di pinggiran barat. Akta atas namamu, tidak besar, hanya sekitar 400 meter persegi. Demi orang tua ini, tolong terimalah. Ipar, baru-baru ini, grup Fei. Ah, situasi kami, kau tahu, akhirnya menuai buah pahit. Sekarang, kami kehilangan beberapa ratus juta. Benar, Ipar, rantai modal telah putus. Mereka sudah mendaftarkan saya sebagai orang dengan kredit buruk. Karena saya tidak bisa membayar pinjaman, bank akan segera semua properti saya disita seluruhnya. Bisakah kau bersikap baik dan melepaskan kami dari masalah? Saat aku memohon padamu untuk menyelamatkan ayahku, apakah kau menunjukkan belas kasihan dan melepaskanku? Menantu, keluarga Fei kami, benar-benar mengalami bencana besar. Itu semua karena kita biasanya menindas yang lemah dan meremehkan orang lain. Kau lihat, kami sekarang menyadari kesalahan kami. Menantu, bisakah kau? Aku tidak bisa memutuskan. Aku pikir kalian datang ke orang yang salah. Aku hanya anak gegabah yang tahu sedikit tentang obat-obatan. Aku tidak memiliki kekuatan luar biasa untuk menyelamatkan keluarga Fei dari bencana. Selamat tinggal. Oh tidak, aku dijebak. Teh ini. Jiran, Kalian berdua, bantu dia ke kamar tamu, dan biarkan dia istirahat. Biarkan dia istirahat. Kakak, kamu hebat. Gigi. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Perangkap madu. Jiran, bukankah kau mau wanita tercantik di kota Hang untuk malam penuh gairah? Aku kepanasan. Xiaomu sudah terpesona olehku. Kau bisa lakukan apapun padanya. Pakai lagi bajumu. Xiaoxi. Aku tak ingin melihatmu seperti ini. Merendahkan dirimu sendiri, dirimu yang kukenal mulia dan angkuh. Bukan seperti ini. Seperti perempuan murahan. Kenapa kau melakukan ini pada dirimu? Kau bahkan tidak mencintaiku. Kenapa kau melakukan sesuatu yang begitu hina dan rendah? Jiran, aku salah. Maafkan aku. Beberapa hari ini, aku sadar aku salah. Tolong, di depan semua orang, katakan beberapa kata baik, lepaskan keluarga Fei kami. Usaha ayahku seumur hidup tak boleh hancur olehku. Apa ada yang tak bisa kita bicarakan baik-baik? Apa kau pikir dengan tidur denganmu? Aku akan membantumu. Aku bisa pergi begitu saja. Kau tahu itu? Tidak, kau tidak akan. Aku tahu kau orang baik. Orang baik. Orang baik layak dimanfaatkan? Begitu? Lepaskan aku. Xiaomu. Kamu tidak apa-apa? Jiran. Aku suka kamu. Sejak 5 tahun lalu, sejak hari kau menyelamatkanku, aku sudah menyukaimu sejak saat itu. Ya. Maaf, karena mengganggu. Shuang-Shuang. Dengarkan aku. Shuang-Shuang. Sopir, jalan.
Biarkan aku menjelaskan. Shuang, hentikan mobil. Dengarkan aku. Shuang, berhenti. Berhenti. Sopir, hentikan mobil. Sebenarnya, aku tahu keluarga Fei menjebak kita. Aku hanya dibutakan oleh amarah. Aku tahu. Maaf. Aku ceroboh. Hampir saja terkecoh. Ayo pergi. Rencanamu tidak berguna. Pikirkan cara lain. Siapa sangka jiran begitu keras kepala. Cepat cari solusi. Bulan depan, keluarga Fei akan bangkrut dan dilikuidasi. Jangan panik. Aku yakin Jiang Yichen juga sangat gugup. Ayo bergabung dengan keluarga Jiang dan berusaha mati-matian. Kita tidak punya pilihan lain. Apa? Itu tidak mungkin? Itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin jiran menaruh ramuan beracun seperti itu di dalam obat? Bagaimana dia bisa begitu ceroboh hingga membuat kesalahan besar seperti itu? Tapi faktanya ada di depan mata kita. Di kamarnya, aku menemukan tanda terima pembelian obat itu. Lihat, apa yang dia beli adalah... Mustahil. Dia tidak punya alasan. Dia tidak akan menyakitiku. Nona, jangan bodoh. Berhenti membuat alasan untuknya. Buktinya kokoh seperti batu. Apa yang kamu bicarakan? Pengawal, tangkap penjahat yang meracuni Nona Shuang. Tangkap jiran. Apa yang kamu lakukan? Berani kamu? Jiran, kamu berani meracuni Nona Shuang. Apa yang kamu berisi? Kamu menaruh manik-manik beracun di dalam obat, menyebabkan Nona Shuang keracunan. Apa kejahatanmu? Omong kosong. Apakah kamu punya bukti? Aku akan menuntutmu karena fitnah. Di kamarmu, aku menemukan tanda terima obat yang kamu beli. Apa? Kamu masih mau menyangkalnya? Lalu bagaimana kamu tahu itu bukan orang lain yang menjebakku? Kamu masih bicara keras saat akan mati. Jadi itu kamu. Pasti dia. Cepat tangkap dia. Masukkan dia ke penjara seumur hidup. Baik, pengawal, tangkap kepala pelayan. Hei, apa kamu menangkap orang yang salah? Tangkap jiran. Kenapa kamu menangkapku? Berhenti melawan. Kamu yang kami tangkap. Kamu. Kamu pikir trik kecilmu luput dari perhatian kami, ya? Kepala Xie, keluargaku Cui sudah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau melakukan hal keji itu pada Shuang? Kamu. Apa yang membuatmu berkata begitu? Buka matamu. Dan lihat baik-baik. Kapan kau mulai mencurigai aku? Sejak pertama kali, setelah Kak Jiran menyelamatkan Shuang, aku diam-diam memasang berbagai alat pengintai. Hanya Kak Ji dan aku yang tahu di seluruh keluarga Cui. Bahkan kami sembunyikan dari Shuang. Semua untuk menemukan mata-mata. Akhirnya, aku menangkapmu. Hei, kamu pikir kemampuan medis keluarga Ji hanya untuk mengelabui anak-anak? Ya, jangan berpikir untuk menambahkan satu ramuan pun, bahkan setetes air pun, aku bisa tahu. Mungkinkah Nona Shuang? Betul, aku baik-baik saja. Mana mungkin aku biarkan wanita yang kucintai terluka? Oh, Tuan, ampuni aku. Aku buta oleh keserakahan sesaat. Aku orang berdosa. Kau. Semua karena anakku yang tidak berguna. Tahun lalu, dia dijebak dan kecanduan. Keluarga Jiang mengancam nyawa anakku untuk memaksaku meracuni Shuang. Tujuan mereka adalah melumpuhkan keluarga Cui. Lalu mereka akan menyusun rencana untuk membuatmu celaka lagi, supaya mereka bisa mengambil alih aset keluarga Cui. Ayah, selamatkan aku, cepat! Aku hampir dipukul sampai mati. Nona, maaf. Tolong maafkan saya. Maafkan saya karena punya anak di usia tua. Apa saya benar-benar akan kehilangan satu-satunya keluarga yang saya miliki di dunia ini? Saya tidak bisa melanjutkan hidup. Putramu sangat penting. Bagaimana dengan adik perempuanku sendiri? Apakah dia pantas mati? Tolong, semua dewa, bantu saya. Bantu saya, tolong. Jika Anda bersedia membantu saya menyelamatkan putra saya bersedia menjadi saksi negara dan menerima tanggung jawab yang pantas saya terima. Saya akan menebus dosa saya di penjara. Itu bukan hal yang mustahil.
Apa kamu serius? Selanjutnya, kita perlu memecah belah antara jiran dan keluarga Lu. Saya ingin membuat jiran kehilangan segalanya. Kak, bukankah kamu cukup sombong? Hah? Bagaimana kamu bisa berakhir di tanganku? Aku tahu itu kamu. Hanya kamu, An Ering. Pertempuran bisnis normal melibatkan ratusan miliar, medan perang tanpa asap. Dalam sekejap, semuanya hilang. Tapi yang kamu gunakan hanyalah trik kotormu. Menculikku adalah satu hal. Tapi menculik seorang anak? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu laki-laki? Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang mau menculik kamu? Hei nak, telepon ibumu. Bilang padanya kamu diculik oleh jiran. Siapkan 500 juta dan transfer ke rekening bank Swiss ini. Setelah saya dapat uangnya, saya akan melepaskanmu. Kalau tidak, ibumu harus mengambil mayatmu. Kamu bicara sesuatu? Bu, tolong selamatkan aku. Aku ditangkap Dr. G. Mereka minta 500 juta. Kalau tidak dapat dalam 1 jam, mereka akan mencabik-cabikku. Jiran. Jiran, kamu memang hebat. Kamu pikir dengan menempel pada keluarga besar, kamu jadi burung phoenix ya? Oh, masih banyak waktu, aku akan bermain denganmu. Bertarung. Kamu mau cari masalah sama aku? Biar aku kasih tahu, jiran. Akulah yang membuat ayahmu ditabrak. Tapi tidak akan ada yang bisa melacaknya ke aku. Karena orang itu juga sudah aku bungkam, juga. Aku lihat klinik keluargamu, klinik G milik kalian berjalan cukup baik. Dulu, aku ingin bicara dengan ayahmu tentang akuisisi. Tapi siapa sangka, bajingan tua itu tidak tahu apa yang baik untuk dirinya. Dia berani menolak keluarga Jiang kami. Siapa dia pikir dirinya? Oh iya, aku lupa memberitahumu satu hal. Ibumu tidak bunuh diri. Ayahku mengincar seorang wanita, jika tidak bisa memilikinya, dia akan menghancurkannya, aku sendiri yang mendorongnya jatuh. Dia berani datang dan memohon kliniknya kembali. Dia bahkan tidak mau menyerahkan tubuhnya, tidak ada ketulusan sama sekali, dia pantas mati. Brilian. Benar-benar brilian. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Tangkap dia. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Untuk apa aku memberi kalian makan? Kalian, tangkap. Ada apa denganmu? Aku bosmu. Kamu benar-benar pelupa, ya? Kamu membunuh cinta pertamaku, dan kamu memukuli kakaknya. Kamu lupa semuanya. Akulah yang kamu bunuh, kakak dari cinta pertama Cui Lei. Aku sudah di sisimu bertahun-tahun, hanya untuk hari ini. Siapa sangka dia begitu rapuh? Aku hanya memberinya sedikit sesuatu, supaya dia bisa bersenang-senang dengan kita. Apa itu pantas untuk mati? Selama bertahun-tahun, aku telah tidur dengan ribuan wanita, sangat memuaskan, aku sudah melakukan segala kejahatan, dan tidak pernah dihukum. Kamu tahu kenapa, Mang? Karena, ayahku yang memimpin kota Hangzhou ini menghancurkanmu, semudah menginjak semut. Tuan Muda Jiang, sudah puas menyombongkan diri? Sekarang, waktunya makan penjara. Dan ambil sabunnya. Kamu bahkan tidak punya bukti. Apa hakmu menangkapku? Berbalik dan lihat. Selama bertahun-tahun, semua bukti kejahatanmu, dokumen, video, aku punya semuanya. Coba lihat kau kabur kali ini. Bajingan. Berbalik dan lihat. Semua antek-antekmu terlihat familiar. Beberapa adalah sopir yang hampir kau bunuh, beberapa adalah yang kau serang dulu, dan mereka yang tanahnya kau rebut. Anak yatim yang kau buat tunawisma. Kenapa kalian semua tidak mati? Kenapa kau tidak mati? Murka surga bisa dimaafkan, tapi menghancurkan diri sendiri tidak termaafkan. Tunggu saja. Bukankah kau bilang,
Aku dipukuli, disemprot-semprotan merica. Jadi kenapa aku pulih begitu cepat? Hei, aku bilang, kami semua hanya bersandiwara untukmu. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa bilang, keluarga Fei sebenarnya sudah berganti pihak sejak lama. Apa katamu? Keluarlah. Awalnya, kami akan menjalankan beberapa rencana padamu, tapi hati nurani kami menang, kami warga negara yang baik. Aku tidak mau melanggar hukum. Jadi, sesuatu yang bisa merenggut nyawa, aku tidak mau melakukan itu. Setelah kami meninggalkan kantormu, kami langsung menemui jiran, memaparkan seluruh rencana, dan membalikan keadaan dengan menggunakan rencanamu sendiri melawanmu. Apa kau sungguh berpikir bahwa dalam keadaannya yang bobrok sekarang, Dilong Group bisa bersaing dengan jiran yang didukung 3 keluarga besar? Jangan bodoh, orang bijak tahu kapan harus mengalah. Tepat. Lagi pula, aku dan Shuang-Shuang sudah berteman baik selama puluhan tahun. Mana mungkin aku membahayakannya? Kalian para pengkhianat. Aku akan melawan kalian semua. Kamu baru sadar betapa bodohnya dirimu. Meskipun aku punya banyak keluhan dengan keluarga Fei dan menjalani hidup sengsara di sana, orang yang membawaku ke keadaan ini, dalangnya, adalah Dilong Group milikmu. Jiang, aku bersumpah akan merampas ketenaran dan kekayaanmu. Jiran, aku bersedia tinggal di klinikmu, sebagai pembantu, aku tidak perlu bayaran, tolong terima aku. Ran, aku juga ingin membantu di tokohmu, terima aku, terima. Cukup aku punya Shuang-Shuang di tokohku, itu sudah cukup. Kalian berdua jaga diri baik-baik. Selamat untuk Kakak Ji, karena mengambil alih bisnis keluarga, dan memiliki 100 toko rantai di seluruh negeri. Itu semua berkat bantuan murah hati dari Kakak Min. Bagaimana mungkin aku seorang diri bangkit dari kemiskinan? Itu juga karena kemampuan medis. Kakak Ji sangat hebat. Kau pikir Kakak Min tidak berguna? Apakah dia akan berinvestasi pada sembarang orang? Aku sepertinya mendengar seseorang bergosip tentang aku. Kakak Cui sedang memuji kecerdasanmu. Ibu, ayah, akhirnya aku membalaskan dendam kalian berdua dan merebut kembali warisan keluarga. Beristirahatlah dengan tenang di sana. Apa yang kau pikirkan? Begitu serius? Memikirkan cara untuk melamarmu. Siapa yang mengumumkan lamaran sebelumnya? Tidak ada kejutan sama sekali. Kalau begitu tidak jadi lamaran, kita bicarakan lain hari. Aku diamkan kau. Hei,